Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini Pak Wawan akan membagikan video pembelajaran 3, tema 1, subtema 1 yang berisi muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tahukah kamu apa pengertian perkembangbiakan vegetatif? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang melibatkan benang sari atau sel kelamin jantan dan putik atau sel kelamin betina pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk, sehingga sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Jika perkembangbiakan vegetatif terjadi secara alami, berarti dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, tanpa adanya campur tangan atau bantuan dari manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan ada bantuan dari manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ada 11 contoh perkembangbiakan vegetatif yang terjadi pada tumbuhan. Yang pertama umbi, yang kedua geragi atau stolon, yang ketiga akar tinggal atau rizoma, yang keempat spora, yang kelima tunas, yang keenam stek, yang ketujuh okulasi, yang kedelapan cangkok, 9 enten atau menempel, 10 runduk, dan 11 kultur jaringan. Untuk nomor 1 sampai nomor 5, itu adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi secara alami, berarti dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan nomor 6 sampai nomor 11 itu adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, ada bantuan dari manusia. Baik, perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang mengalami pembesaran
yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Terdapat 3 jenis umbi yang perlu kita ketahui, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Contoh umbi lapis adalah bawang-bawangan. Tumbuhan bawang-bawangan, misalnya bawang merah, bawang putih, bunga bakung. Itu adalah contoh tumbuhan bawang-bawangan, ada lagi bawang bombay dan lain sebagainya. Kemudian contoh umbi batang adalah kentang dan ubi jalar, sedangkan contoh umbi akar adalah wortel dan lobak. Kemudian yang kedua, geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Pada ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas sebagai calon tumbuhan baru. Contohnya adalah stroberi, tanaman semanggi, arbei, pegagan, dan rumput teki. Kemudian yang ketiga, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, kencur, lengkuas, temulawak, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Spora tersimpan di dalam kotak spora yang bernama sporangium. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jamur, lumut, dan paku-pakuan. Contoh tumbuhan yang termasuk paku-pakuan adalah pakis dan suplir. Kemudian 5, tunas. Tunas muncul pada pangkal batang tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Contohnya adalah pisang, bambu, tebu, dan palem. Dan beberapa tumbuhan lainnya yang berkembang biak dengan cara tunas. Berikut adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Artinya perkembangbiakan ini tidak dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, melainkan adanya campur tangan atau bantuan dari manusia. Yang pertama, stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Bisa berupa akar, daun, atau batang. Contoh tumbuhan yang bisa ditanam dengan cara stek adalah singkong, kemudian sirih, mawar juga bisa, atau daun cocor bebek. Kemudian yang kedua, okulasi atau menempel. Okulasi adalah teknik menempelkan mata tunas dari pohon yang satu ke pohon lain yang sejenis yang akan dijadikan sebagai indukan. Misalnya, pohon A, buahnya manis, kemudian buahnya lebat. Tetapi pohon batangnya dan akarnya kurang kuat. Kemudian diambil mata tunasnya dari pohon yang bagus, kemudian ditempelkan ke pohon yang memiliki batang dan akar yang bagus. Sehingga dihasilkan pohon baru yang mempunyai akar dan batang yang bagus, tetapi buahnya manis dan banyak. Itu adalah fungsi atau manfaat dari okulasi. 3, cangkok. Mencangkok merupakan salah satu cara paling mudah untuk memperbanyak tanaman. Tujuan dari mencangkok adalah untuk mendapatkan keturunan yang lebih bermutu dari suatu tumbuhan. Itu adalah cara mencangkok dengan menyayat bagian tumbuhan, kemudian dibungkus dengan tanah dan plastik. Setelah muncul akar, kemudian bagian tumbuhan tersebut dipotong dan ditanam. Hasil dari cangkokan biasanya akan sama dengan pohon indukan. Kemudian yang keempat, enten atau menyambung.
Mengenten atau menyambung adalah teknik yang dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Tujuan dari enten atau menyambung itu sama seperti menempel atau okulasi untuk mendapatkan buah yang banyak dan pohon yang kuat. Pohon yang bisa dicangkok, kemudian ditempel dan dienten, disambung, itu biasanya pohon yang memiliki batang kayu atau berkambium. Kemudian yang kelima, runduk. Merunduk atau layering adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkannya ke tanah, agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Contoh tanaman atau tumbuhan yang bisa dirunduk adalah pandan. Kemudian kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Misalnya, kita mengambil bagian dari tumbuhan tersebut, kemudian tumbuhan tersebut selnya kemudian diolah, kemudian diperlakukan khusus di tempat dan wadah yang khusus, media yang khusus, sampai menjadi tumbuhan atau individu baru. Baru setelah tumbuh, setelah muncul akar dan lain sebagainya, kemudian baru bisa ditanam atau dipindah ke tempat yang lain. Nah, itu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, baik secara alami maupun secara buatan. Sekarang ada bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Nah, kita baca bersama-sama ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, banyak sekali tumbuhan yang bisa kita temukan di dataran tinggi dan dataran rendah. Tentukan ide pokok masing-masing paragraf dari bacaan tersebut pada diagram di bawah ini. Nomor 1 untuk paragraf yang pertama, nomor 2 untuk paragraf yang kedua, nomor 3 untuk paragraf ketiga, dan nomor 4 untuk paragraf yang keempat. Silahkan kalian tentukan ide pokok masing-masing bacaan tersebut dengan cara menuliskan di buku tulis kalian. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Tetap semangat belajar, pelan-pelan, tidak apa-apa, tapi pasti. Insya Allah, tidak ada usaha yang sia-sia dalam mencari ilmu.
Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan. Kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Perkataan dari Sufyan bin Uyainah. Nah, itu adalah tahapan mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dengar, kemudian kita simak dengan penuh perhatian, kemudian lalu kita menjaganya dengan cara menulisnya, serta mengamalkan dan menyebarkannya, bisa menjadi ladang pahala buat kita dan menjadi keberkahan bagi ilmu yang kita peroleh. Sebelum kita akhiri, kita tutup bersama pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.